segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nahdoh, Perumahan Tiban Koperasi, Al-Muhtaramun wal Muhtaramun, para alim, para kiai, para ustaz, para ustazah yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan, segenap tokoh masyarakat yang ada di Perumahan Tiban Koperasi ini, Bapak Ketua RT, Ketua RW dan jajarannya yang juga sangat kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah Masjid An-Nahdoh dan warga Perumahan Tiban Koperasi yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memuliakan kita semua dunia akhirat. Amin amin Allahumma. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang pada malam hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat, masih berkenan melimpahkan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bermujalasah bersama di majelis dan tempat yang sangat mulia, yakni rumahnya Allah, di majelis dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam rangka yang baik, dan tentunya dengan niat yang baik ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan kita membawa keberkahan, membawa manfaat, membawa maslahah untuk agama dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang paling utama, sosok manusia yang pantas kita agungkan namanya, yang harus kita ikuti ajaran-ajarannya, dan yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Dengan ucapan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara tujuan umat Islam mengadakan peringatan Maulid atau hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, dalam rangka mengungkapkan sukacita dan bahagianya kepada Allah atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira atas lahirnya Rasulullah ini bukan sesuatu yang dilarang, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka yang anti maulid. Mereka katakan orang mengadakan peringatan maulid Nabi itu melakukan kebid'ahan.
sesat, diancam neraka. Salah tuduhan ini harus diluruskan. Orang mengadakan maulid Nabi tujuan utamanya yang pertama ingin mengungkapkan kebahagiaannya, sukacitanya, kegembiraannya atas lahirnya Rasulullah. Dan bergembira atas lahirnya Rasulullah ini diperintahkan dengan perintah yang tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Biasanya mereka pasti menggunakan kalimat seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus. Firman-Nya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, Qul, katakan wahai Muhammad, Qul, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, ketika mereka merasa mendapatkan anugerahnya Allah, ketika mereka merasa mendapatkan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira, hendaknya mereka bersukacita. Huwa, bergembira, bersukacita sebab merasa mendapatkan fadl, anugerah dan rahmatnya Allah. Khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dibanding dengan apapun yang mereka kumpulkan. Dan tidak ada rahmat yang keagungannya mengalahkan rahmat lahirnya Rasulullah di muka bumi ini. Allah tegaskan bahwa Rasulullah itu rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Rasul pun juga tegaskan dengan sabdanya, innama ana, sungguh aku ini rahmatun muhdatun, rahmat yang Allah hadiahkan untuk kalian semua. Tidak ada rahmat yang keagungannya, yang kemuliaannya mengalahkan rahmat berupa lahirnya Rasulullah. Sebab lewat beliaulah kita bisa mengenal Allah, sampai akhirnya kita beriman kepada Allah. Dan modal orang itu selamat nanti di akhirat adalah iman yang ada dalam hatinya, yang ia jaga dengan benar sampai ia menghadap kepada Allah. Tanpa ada iman dalam hati seseorang, di akhirat kelak tidak akan masuk dalam surga Allah. Sehingga wajar kalau kita berterima kasih kepada Allah atas lahirnya Rasulullah, bergembira sebab lahirnya Rasulullah ini, kecuali diperintahkan juga akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Mereka yang setia masuk di bulan Rabiul Awal, begitu bergembira hatinya mengingat 15 abad yang lalu lahir di muka bumi ini manusia yang termulia, manusia yang paling utama, bahkan manusia yang beliaulah Allah ciptakan alam semesta. Mereka bergembira dengan berbondong-bondong hampir tiap malam hadir di majelis-majelis maulid. Mereka yakin Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka. Karena ada orang kafir
Dan ini banyak kisah diceritakan oleh para ulama dalam karya-karyanya. Ketika orang itu bergembira atas lahirnya Rasulullah, meskipun mereka bukan orang yang beriman kepada Allah, akhirnya Allah berikan kebaikan padanya. Banyak yang diawali dari bergembira ketika mendengar tetangganya yang muslim mengadakan acara maulid. Ditanya, kalian mengadakan acara apa itu? Maulid. Apa itu maulid? Maulid itu adalah hari lahirnya Nabi. Acara ini memperingati hari lahirnya Nabi. Acara ini dalam rangka kita bergembira atas lahirnya Nabi. Banyak Allah berikan kebaikan berupa hidayah. Riwayat sahih yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini adalah tentang kisahnya Abu Lahab. Bu, kenal Abu Lahab? Pernah dengar namanya? Pernah? Bapak-bapak pernah dengar namanya? Pernah. Karena dalam Al-Quran itu ada surah Al-Lahab menceritakan tentang bagaimana Allah begitu murkanya kepada Abu Lahab dan istrinya, sampai Allah turunkan ayat tersebut. Di sana dijelaskan Abu Lahab dan istrinya akan celaka, Abu Lahab dan istrinya akan binasa, hartanya, kekuasaannya tidak akan bisa menolongnya, saking murkanya Allah. Bagaimana Allah tidak murka? Abu Lahab ini selama hidupnya, Masya Allah, begitu memusuhi Rasulullah. Padahal paman kandungnya sendiri, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi karena pintu hidayah ditutup oleh Allah dari hatinya Abu Lahab dan istrinya, dia tidak beriman selama hidupnya merintangi dakwahnya Rasulullah. Pertama, ketika Rasul berdakwah secara terang-terangan, dikumpulkan banyak orang, Rasul berdakwah. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi, Abu Lahab tahu bahwa manusia dikumpulkan oleh Muhammad. Muhammad ingin mengajak mereka beriman kepada Allah. Rasul dicaci maki di depan orang banyak. Rasul dipermalukan di depan orang banyak. Ini kelakuannya Abu Lahab. Dan berkali-kali melakukan upaya pembunuhan kepada Rasulullah. Diceritakan jalan yang sering dilewati Rasulullah itu dibuat lubang sama istrinya. Dibuat lubang, di dalamnya dikasih duri. Tujuannya kalau Muhammad lewat situ biar terperosok dan dia mati. Di atas lubang ditutupi dedaunan. Namanya juga Rasulullah. Rasul tetap lewat jalan itu, tapi diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah. Akhirnya suatu ketika Abu Lahab yang memaksa Rasul untuk melewati jalan itu, Rasul tidak mau. Allah lupakan Abu Lahab. Abu Lahab yang melewati jalan itu, dia terperosok sendiri pada lubang yang dia buat sendiri. Luar biasa jahatnya Abu Lahab kepada Rasulullah. Abu Lahab setelah meninggal kurang lebih 1 tahun, ini saudaranya kangen. Saudaranya ya berarti paman kandungnya Rasulullah. Siapa? Beliau sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, yang punya putra Abdullah bin Abbas, yang sangat terkenal ahli tafsir, ulama ahli tafsir di zaman Rasulullah. Kangen pada saudaranya. Akhirnya mohon kepada Allah dengan sholat hajat 2 rakaat. Hanya kalau kita punya hajat kepada Allah,
Itu Nabi ajarkan, wudulah yang sempurna, sholatlah 2 rakaat, lalu berdoalah kepada Allah. Ini dalil sholat hajat. Dan kita semua pasti punya hajat kepada Allah. Abbas bin Abdul Muttalib sholat hajat. Setelah sholat hajat bermunajat kepada Allah, mohon agar bisa dijumpakan dengan Abu Lahab, saudaranya. Singkat cerita, bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab yang saat hidupnya terkenal begitu tampan, gagah, berwibawa, saat dilihat oleh Abbas berubah fisiknya, kurus, wajahnya pucat. Lalu ditanya Abu Lahab oleh Abbas, wahai saudaraku Abu Lahab, ma fa'alallahu bika ba'da mautik. Setelah kamu mati, kamu yang begitu benci pada Muhammad, kamu yang berkali-kali berbuat jahat kepada Muhammad, kamu diapakan Allah setelah kematian? Lalu Abu Lahab bercerita, wahai Abbas, ketahuilah, sejak kalian tinggalkan aku, setelah kalian kuburkan aku, maka tidak ada waktu yang aku lewati kecuali aku lewati dengan siksa dan siksa. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu di alam kuburku yang aku rasakan siksa dan siksa, wahai Abbas. Tapi ketika memasuki hari Senin, mulai ba'dal maghrib, malam Senin, siksa itu tiba-tiba berhenti. Siksa yang aku rasakan tiap hari begitu menyakitkanku, tiba-tiba berhenti setiap hari Senin. Tidak sampai situ saja, wahai Abbas. Jari jemariku keluar air yang sangat jernih, air yang sangat segar. Ketika aku minum, bisa mengobati rasa haus dan dahagaku. Selama 1 minggu aku merasakan siksa kubur. Abbas diceritakan dengan apa yang dialaminya. Lalu Abbas bertanya, mengapa di hari Senin Allah ringankan siksamu, bahkan hentikan siksamu, dan Allah memberikan kebaikan kepadamu berupa dari jari jemarimu keluar air yang segar yang bisa mengobati haus dan dahagamu? Berceritalah Abu Lahab, wahai Abbas, dulu saat Muhammad lahir, Rasul itu lahir hari Senin, waktunya menjelang subuh, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Saat Muhammad lahir, pagi harinya budak perempuanku yang bernama Suwaibah mencariku. Aku sedang duduk-duduk dengan tokoh-tokoh Quraisy di dekat Ka'bah. Suwaibah datang tergopoh-gopoh dari kejauhan, panggil-panggil namaku. Wahai tuanku, ada kabar gembira untukmu. Ada kabar gembira untukmu, wahai tuanku. Aku tanya dia, Suwaibah, kabar gembira apa yang ingin kau sampaikan? Suwaibah menjawab, wahai tuanku, keponakanmu lahir. Wahai tuanku, anaknya saudaramu Abdullah lahir. Orang Arab pada waktu itu kalau dikasih tahu ada anak yang lahir, pertama yang ditanya pasti laki-laki apa perempuan. Karena tradisi jahiliyah, kalau ada kabar dari dukun bayi kepada seorang bapak, anaknya lahir perempuan, dia malu. Anaknya lahir perempuan, sebelum tetangganya tahu anaknya itu lahir, sudah dibawa pergi ke tengah gurun pasir, naudzubillah, dikubur hidup-hidup. Itu tradisi jahiliyah.
Sebab mereka punya keyakinan anak perempuan hanya membawa sial, hanya membawa malu, tidak bisa menjadi kebanggaan orang tuanya. Tapi kalau laki-laki, berhari-hari mereka rela mengeluarkan hartanya untuk pesta dalam rangka bergembira atas lahirnya anak laki-laki. Abu Lahab tanya, laki perempuan? Laki-laki, wahai Tuhan. Sempurna. Banyak kitab-kitab maulid yang menceritakan bagaimana lahirnya Rasulullah, lahir dalam keadaan sujud. Rasulullah lahir dalam keadaan bersyukur. Rasulullah lahir ka'annahul badru fi tamami, wajahnya bersinar terang bagaikan sinarnya bulan purnama. Rasulullah lahir mahlunan biyadil inayah, sudah keadaan terkhitan. Makhulan bikuhlil hidayah, asli kedua matanya seperti orang yang bercela. Rasulullah. Abu Lahab langsung berkata kepada Suhaibah, Suhaibah, kalau memang benar kabarmu ini, keponakanku lahir laki-laki sempurna tanpa cacat, besok aku merdekakan kamu. Aku merdekakan kamu, Suhaibah. Singkat cerita, setelah di cross check benar lahir laki-laki, gembira luar biasa Abu Lahab sebab Rasulullah lahir. Saking gembiranya Abu Lahab rela mengorbankan sebagian hartanya, di antaranya budaknya dimerdekakan. Padahal harga budak itu, Pak, kalau dikonversi dengan uang rupiah puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, tergantung budaknya. Kalau budaknya sehat, kuat, kerjanya rajin, bisa ratusan juta. Kayaknya tidak semua sahabat yang statusnya budak mampu memerdekakan dirinya. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sa'ban dimerdekakan oleh Rasulullah sebab mahal budak. Abu Lahab karena begitu bergembiranya dikabari bahwa Rasulullah lahir, rela mengorbankan sebagian hartanya, di antaranya memerdekakan budak perempuannya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Yang Suwaibah inilah wanita kedua yang menyusui Rasulullah. Rasul disusui pertama oleh ibu kandungnya Aminah, lalu Suwaibah, yang ketiga baru Halimatus Sa'diyah. Allah memberikan kebaikan pada Abu Lahab yang selama hidupnya kafir kepada Allah dan Rasulullah, yang selama hidupnya memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah memberikan kebaikan kepadanya saat dia di alam kuburnya. Berkah apa? Berkah bergembira atas lahirnya Rasulullah. Ini orang yang jelas kafir, Allah masih kasih kebaikan. Kalau yang bergembira kita yang sejak kecil beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengikuti perintahnya Allah dan Rasulnya, tidak pernah memusuhi, menghina, melecehkan Allah dan Rasulnya. Yakinlah kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dan lebih banyak dibanding dengan kebaikan yang dirasakan oleh Abu Lahab. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini yang pertama. Jadi memperingati Maulid Nabi itu tidak dilarang, tapi diperintahkan dan akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, niatkan setiap kita hadir di majelis maulid atau kita ikut andil dalam acara maulid lewat sebagian harta kita. Mungkin
masjid ini mengadakan peringatan Maulid, lalu disampaikan kepada jamaah, kemudian ada iuran seikhlasnya. Niatkan saat kita hadir di majelis Maulid, niatkan saat kita ikut andil, entah lewat tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita, niatkan dalam rangka membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Niatkan. Sebab ketika rasa cinta itu ada dalam hati kita kepada Rasulullah, akan menjadi modal besar kelak di hari kiamat kita layak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Niatkan juga mengagungkan hari lahirnya Rasulullah, karena Rasul telah menjamin dalam sebuah hadisnya, man adzama maulidi, siapa yang mengagungkan hari lahirku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka sungguh aku akan mensyafaatinya kelak di hari kiamat. Di hari di mana seluruh manusia, bukan hanya umatnya Rasulullah, manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah ini membutuhkan syafaatnya Rasulullah. Karena di hari itu hanya Rasulullah yang diberi izin oleh Allah mensyafaati manusia lain. Selain Rasulullah tidak ada yang bisa mensyafaati. Syafaat untuk apa? Ini yang perlu ditegaskan, yang perlu dijelaskan. Karena bicara tentang syafaat, dan itu wajib menjadi akidah serta keyakinan kita bahwa syafaat itu ada. Syafaat itu banyak. Ada syafaat pertolongan agar kita diringankan siksa kubur kita. Ada syafaat pertolongan agar di hari kiamat nanti kita tidak merasakan kedahsyatan-kedahsyatannya hari kiamat. Hari kiamat itu digambarkan oleh Rasulullah, manusia semuanya kecuali orang-orang tertentu yang Allah muliakan masuk surga tanpa lewat hisab. Ini dikumpulkan pada satu tempat yang namanya mahsyar, dalam keadaan tanpa sehelai benang pun. Matahari yang saat ini miliaran kilometer jaraknya dari kepala kita akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Mereka berdiri di mahsyar bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1-2 tahun, bukan hanya 10-20 tahun, tapi ribuan tahun berdiri di sana menunggu giliran amal mereka dihisab. Ada syafaat saat mereka menunggu dihisab, mereka tidak merasakan kepanasan sebagaimana yang dirasakan manusia lain. Saking panasnya itu Rasul sampai katakan ada sebagian manusia yang karena begitu merasakan panasnya luar biasa, keringatnya bercucuran dan keringatnya itu menenggelamkannya. Ada yang keringatnya sampai dadanya, saking banyaknya. Ada yang keringatnya sampai lututnya. Semua tergantung amal perbuatannya. Ada syafaat di mana mereka tidak merasakan itu semua, tapi tetap nunggu ribuan tahun. Nah, syafaat khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang lewat syafaat itu hanya Rasulullah yang bisa memberikan pertolongan kepada manusia, adalah syafaat agar hisab manusia dipercepat oleh Allah. Digambarkan keadaan manusia di hari kiamat, puluhan ribu tahun mereka berdiri, semakin tidak betah, merasa panik, cemas, takut, putus asa,
sampai akhirnya mereka bersepakat untuk mencari pertolongan agar Allah mempercepat hisab mereka. Berbondong-bondong mereka ke Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, aku tak bisa menolong kalian. Berbondong-bondong mereka ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa. Mereka semua menjawab, aku tak bisa menolong kalian, karena kalian semua tahu aku juga pernah berbuat salah seperti kalian. Coba datangi Muhammad. Dan Rasul ceritakan, antara pencarian ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, itu juga ribuan tahun. Tak bisa kita bayangkan. Masya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dan dijaga oleh Allah dari kedahsyatan hari kiamat. Dan ketika mereka berjumpa Rasulullah, ya Muhammad, isfa' lana liyaqdiyallahu bainana. Muhammad, syafaati kami. Muhammad, tolonglah kami. Muhammad, mintakan kepada Allah agar hisab kami dipercepat, agar nasib kami di hari kiamat ini jelas. Kami tak peduli lagi mau dimasukkan neraka atau surga, agar kami dipercepat. Sudah tak tahan kami, wahai Muhammad, mintalah tolong kepada Allah. Rasul langsung menjawab, ana awwalul syafi', ana awwalul musyaffa', ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidul khalqi ajma'in, ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Hei manusia, sungguh aku ini tuannya anak cucunya Adam. Jadi Rasul itu pernah sebut dirinya Sayyid. Rasul sebut dirinya Sayyid, tuan, penghulu. Makanya ulama mensunahkan sebelum sebut nama Nabi Muhammad awali dengan Sayyid untuk menghormati dan memuliakannya. Aku ini manusia yang pertama kali ditolong, diberi syafaat oleh Allah, dan aku juga manusia yang diberi izin mensyafaati kalian di hari ini. Aku manusia yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur. La fakhra, aku gak sombong. Memang begitu kenyataannya. Dan itulah syafaat yang kita harapkan. Itulah syafaat yang Rasul katakan, siapa yang mengagungkan hari lahirku, aku akan mensyafaatinya, hisabnya dipercepat. Ribuan tahun dipercepat, kurang dari itu. Nah, kita berharap lewat peringatan Maulid Nabi ini menjadi sababiyah Allah lewat Rasulullah menolong kita dengan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sekali lagi, di hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat agar amal mereka cepat hisabnya kecuali Rasulullah. Dan cinta, ini bicara cinta Nabi, cinta Rasul, itu akan menjadi modal besar kita untuk berkumpul bersama Rasulullah kelak di hari kiamat. Ada sebuah hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Diceritakan suatu ketika Rasul mau mengimami sholat jamaah. Ketika Rasul hendak bertakbir, itu dari belakang ada suara keras sekali. Suaranya itu berbunyi, bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, mata sah. Muhammad, hari kiamat kapan? Ini Rasul mau sholat. Hari kiamat kapan ya Muhammad? Rasul mau sholat. Akhirnya Rasul tetap melanjutkan sholat. Setelah selesai jamaah, Rasul berbalik-balik dan bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang bertanya tentang kapan hari kiamat? Ternyata yang bertanya orang Badui, orang Arab pedalaman. Namanya juga orang pedalaman, tak punya etika, tak punya sopan santun.
hadis-hadis Nabi yang menceritakan orang Badui itu ketika manggil Rasulullah ya langsung Muhammad. Sampai pernah suatu ketika Rasul sedang memberikan pengajian seperti ini, tiba-tiba Badui masuk masjid, kemudian kencing dalam masjid. Marah semua sahabat. Itu orang Badui. Sahabat Umar minta izin memenggal kepalanya, begitu sahabat yang lain, tapi Rasul larang. Setelah selesai kencing dipanggil, dikasih tahu. Itu Badui. Siapa tadi yang bertanya? Saya, ana mutakalim. Orang Badui, nggak punya sopan, orang pedalaman, nggak sekolah, nggak ada ilmu yang diterima dan seterusnya. Lalu Rasul bertanya balik, Badui, kamu kok ini bertanya tentang kapan hari kiamat yang begitu dahsyat? Ma'adadalah. Kamu punya bekal apa? Ma'adadalah, bekal apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang begitu dahsyat? Badui ya dengan polosnya jawab, ya Muhammad, ma'adadtu laha bi kasrati shalah. Ya Muhammad, ma'adadtu laha bi kasrati syiyam, ma'adadtu laha bi kasrati shadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Muhammad, jujur aku tak punya bekal apa-apa untuk menghadapi hari kiamat. Aku tak punya bekal sholat banyak. Sholatku ya yang wajib-wajib itu saja. Itu pun sering pelaksanaannya aku tunda-tunda. Aku juga tidak punya bekal untuk menghadapi hari kiamat dengan banyaknya puasaku ya hanya Ramadan saja. Itu entah sesuai dengan syariat atau tidak. Aku juga tak punya bekal menghadapi hari kiamat dengan banyaknya sedekahku. Tapi modalku menghadapi hari kiamat adalah rasa cinta yang terpatri dalam hatiku kepada Allah dan Rasul-Nya. Cintaku ini modalku wahai Muhammad. Hatiku penuh cinta pada Allah dan Rasul-Nya, ini modalku wahai Muhammad. Dengan tersenyum Rasul menjawab, Badui, innaka ma'a man ahbabta, wa fi riwayatin yuhsyarul mar'u man ahab. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Badui, cukup modal. Cukup. Sungguh kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai di dunia. Kalau kamu cinta aku dan cintamu benar-benar cinta yang tulus, cinta yang dibuktikan, tak perlu khawatir, kamu nanti akan berkumpul denganku di hari kiamat. Sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini sampai berkomentar, sungguh setelah para sahabat mendengar bahwa dengan modal cinta kita akan bisa dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di hari kiamat, semua sahabat sangat bergembira, sangat bahagia karena baru kali ini mendengar Rasulullah menyatakan hal itu. Alhamdulillah, makanya tanamkan terus rasa cinta kita kepada Rasulullah, karena dengan modal cinta itulah kelak di hari kiamat kita akan berkumpul bersama Rasulullah dan layak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang terakhir 45 menit ya. Cinta kita kepada Rasulullah yang menjadi sebab kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah itu harus dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan, ya kita cintanya tak akan diterima. Cinta kita tak akan menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Dengan apa kita harus membuktikannya? Ini pernah ditanyakan oleh para sahabat,
sepeninggal Rasulullah ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Para sahabat mendatangi Sayyidah Aisyah dan bertanya, "Kaifa nuhibbu Rasulullah?" Wahai Ummul Mukminin, bagaimana sebenarnya cara kami mencintai Rasulullah? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, cara kalian membuktikan cinta kalian kepada Rasulullah adalah yang pertama, bi'ayyub sarodikru ismi. Kalian harus sering menyebut namanya. Karena bukti orang cinta pada orang lain itu sering menyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Kaidahnya, siapa yang cinta pada sesuatu, cinta pada seseorang, aktsara dzikrah, maka dia harus sering menyebut namanya. Seperti dulu saat kita remaja, cinta pada seseorang, kita sering sebut namanya. Sampai terkadang kita tidur pun lisan kita menyebut namanya. Betul? Di mana-mana kita ceritakan kelebihannya. Ada yang menghinanya, ala jelek itu kok peseir, kita nggak terima. Itu bukti orang cinta. Kalau kita cinta kepada Rasul, kata Sayyidah Aisyah, buktikan satu, sering sebut namanya. Yang kedua, bi ayyuksar sholawatu alaihi. Buktikan dengan sering bersolawat kepadanya. Karena termasuk perkara yang menjadi sebab seseorang itu layak berkumpul bersama Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat, kata Nabi, sungguh manusia yang paling layak dekat denganku mendapatkan syafaatku, aktsaruhum alayya sholatan. Mereka yang sering bersolawat kepadaku. Perbanyak bersolawat pada Rasulullah. Satu solawat, Rasul janjikan 10 rahmat Allah berikan untuk yang bersolawat. Ini kalau satu. Kalau 10 solawat tinggal mengalihkan. Kalau 100 solawat tinggal mengalihkan. Makanya ada kabar gembira, al-bisyarah dari Rasulullah. Siapa yang istiqamah bersolawat kepadaku setiap hari 100 kali, Allah akan kabulkan 100 hajatnya. 30 hajat dunianya, 70 hajat akhiratnya. Banyak salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 100 kali paling 10 seperempat jam, 15 menit selesai. Perbanyak salawat, bukti cinta kalian kepada Rasul. Dan yang ketiga, bi ayyuhyiya sunnatahu, kata Sayyidah Aisyah, cinta kalian kepada Rasulullah akan benar-benar diterima saat kalian buktikan dengan terus mengamalkan sunnahnya, dengan terus menghidupkan sunnahnya. Sebab Nabi telah berkata, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang suka, yang selalu mengamalkan dan menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah membuktikan cintanya padanya. Jamaah, ini sunnah Rasulullah. Hadir di majelis ilmu, ini sunnah Rasulullah. Mungkin karena pandemi kemarin sempat vakum kegiatan, ayo bismillah, bismillah, sunnah-sunnah Rasulullah kembali dihidupkan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Siapa tahu lewat kita menghidupkan sunnah Rasulullah itu, pandemi bablas dari daerah kita. Pandemi selesai, tidak ada lagi yang ditakuti lewat pandemi. Amin Allahumma. Itu 3 perkara ini kalian lakukan. Perbanyak sholawat, menghidupkan sunnah, banyak menyebut nama Rasulullah. Kalian layak disebut muhibbin.
pecinta Rasulullah yang kelak di hari kiamat layak dikumpulkan bersama Rasulullah. Dan ulama mengatakan tidak ada majelis di mana di majelis itu banyak orang menyebut nama Rasulullah, di mana di majelis itu banyak orang bersolawat kepada Rasulullah, di mana di majelis itu banyak orang yang termotivasi untuk menghidupkan dan selalu mengamalkan sunnah Rasulullah, kecuali majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Ya, majelis maulid Nabi ini sungguh sesuatu yang sangat baik. Meskipun secara covernya tidak pernah ada di zamannya Rasulullah, secara kemasannya tidak ada di zamannya Rasulullah, tapi isinya semua adalah sunnah-sunnah Rasulullah. Tadi kita diajak marhaban, di situ kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah. Di situ kita menyebut nama Rasulullah, di situ kita memuji Rasulullah. Lewat maulid Nabi kita duduk di majelis ilmu, lewat maulid Nabi kita i'tikaf di rumahnya Allah. Terkadang diawali dengan zikir, silaturahim terjalin dengan baik, ada sedekah yang kita keluarkan, itu semua sunnah Rasulullah. Kalau belajar kaidah fikih, ada sebuah kaidah lil wasail hukmul maqasid. Karena tujuan kita duduk menghidupkan sunnah Rasul lewat zikir, lewat sedekah, lewat silaturahim, maka kemasannya ini hukumnya sama dengan tujuan diadakannya. Kemasan berupa peringatan maulid Nabi. Apa? Sunnah. Karena itu wasilah kita bisa berzikir, wasilah kita bisa duduk di majelis. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lewat peringatan maulid Nabi ini bertambah rasa mahabbah, rasa cinta dalam hati kita kepada Rasulullah, dan Allah semoga memberikan pertolongan kepada kita zahiran wa batinan, sehingga kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan sering menyebut namanya, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan dengan memperbanyak bersolawat kepadanya, sehingga sekali lagi kelak di hari kiamat kita layak berkumpul bersamanya. Pertolongannya Allah selalu didatangkan kepada kita lewat Rasulullah, bukan hanya kelak di hari kiamat saja, tapi saat kita hidup di dunia ini pun mendapatkan pertolongannya Allah lewat Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan-nya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam. Al-Fatihah.